semua teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, om-om, tante semua yang hadir di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Caki cerita sedikit tentang perjalanan Caki ke Airu, distrik Airu, Kabupaten Jayapura untuk pemetaan wilayah. Jadi teman-teman, Caki berangkat ke Airu itu menempuh jarak yang lumayan, yaitu jaraknya 269 km untuk sampai di ibu kota distrik Airu. Nah, sesampai di sana, ini rekaman perjalanan Caki walaupun tidak terlalu lengkap, tapi minimal adalah sedikit. Check it out. Ini gambaran jalan Trans Papua yang dibangun Jayapura Wamena. Kondisi jalannya seperti ini, memang dalam tahap pembangunan. Perjalanan ke Airu itu kalau kita berangkat dari jam 10 malam, kita tiba di distrik Airu itu tepatnya jam 9 pagi. Jadi silakan teman-teman pikirkan kita tempuh berapa jam. Jadi tujuan Caki turun ke distrik Airu pada bulan Oktober 2019 untuk melakukan pemetaan batas wilayah administrasi kampung induk dan kampung pemekaran. Ini lagi mengambil titik koordinat batas kampung bersama kepala distrik, bendahara, pokoknya perangkat distrik dan juga masyarakat adat yang ada di wilayah distrik Airu. Memang perjalanan Caki ini singkat. Kali ini Caki diberikan waktu 2 bulan untuk pemetaan di Kabupaten Jayapura terkait dengan kampung pemekaran. Nah, ini kita sampai di Jembatan Meteor. Menurut penjelasan masyarakat setempat, bahwa Jembatan Meteor ini sudah dibangun zaman Soeharto. Wah, berarti kalau zaman Soeharto, teman-teman bisa bayangkan jembatan ini sudah berumur berapa tahun. Yang jelas tahun kapan jembatan ini dibangun tidak disebutkan, tetapi masa jembatan ini berdiri katanya itu masa kepemimpinan Pak Soeharto, presiden waktu itu. Perlu teman-teman tahu bahwa di Kabupaten Jayapura secara administrasi, di dalam luasan administrasi Kabupaten Jayapura juga masih terdapat kampung-kampung yang berada di Kabupaten Yalimo. Jadi Kabupaten Yalimo punya kampung ada di dalam wilayah administrasi Kabupaten Jayapura sesuai Undang-Undang 17.514 km persegi. Setelah kita berangkat, minta maaf karena ada beberapa gambar yang ada di ibu kota distrik tidak terinput. Ini kita sampai di Kampung Naira, distrik Airu. Sesampainya di sana kita diskusi dengan masyarakat setempat bagaimana cara untuk kita pergi ke daerah-daerah yang sebenarnya tidak bisa menggunakan mobil. Setelah itu kita langsung naik melewati distrik Benawa. Distrik Benawa salah satu distrik yang ada di Kabupaten Yalimo, paling terpencil. Dan akhirnya kita tiba di batas akhir Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Yalimo. Yang ada kentara belakangnya itu. Ini proses pengambilan data sekaligus penginputan titik koordinat. Habis itu kita akan kembali ke Kampung Naira untuk bermalam dan kita akan menuju ke tempat selanjutnya. Jayapura, Jaya dulu di sini. Peta Belanda waktu itu membuat seperti begitu. Tapi ini yang kelihatan bagus luas di sini kan. Di atas sekali dia aja luas. Begitu. Itu kita lihat itu mata sampai di bawah sana. Gunung-gunung itu kita lihat ke bawah. Jangan payung-payung. Jangan payung-payung pasti. Ini memang dari dulu sekali. Peta Belanda. Sekarang ini peta
Pak Distrik sudah tahu, sudah lihat. Biasa dengar itu batas wilayah antara Yalimo atau antara Wijaya Jayapura. Jadi ini sudah. Maka kenapa saya ini pertahankan terus masalah wilayah ini? Itu. Turun makin di atas ini. Saya tidak mau saya punya hutang ini don dari sana yang ambil. Harus saya sendiri yang menikmati. Tidak boleh orang lain yang datang melepoli saya punya wilayah. Jadi itu. Itu lagi. Tidak lalang. Nah, tempat ini kalau misalnya teman-teman ada yang sampai di sini, mungkin lihat pemandangannya itu luar biasa ya. Dan ini bisa jadi salah satu tempat istirahat dan destinasi wisata terbaik kemudian kalau jalan Trans Papua Jayapura Wamena ini jadi. Khusus untuk distrik Airu, supaya teman-teman semua tahu bahwa kalau bicara potensi, distrik Airu punya potensi yang cukup besar. Tetapi sampai hari ini kami pun susah untuk mengembangkan karena masih dalam wilayah kawasan Swaka Marga Satwa Mambramovoja. Tadi mata air itu yang tanam itu yang kali berhubung. Oke, berarti saya ukur ke sebelah sana itu 6,31 km. Iya. Sebelah sana. Pokoknya saya tidak tahu, tapi intinya saya baca di Purat Bukit ini. Untuk kita mau jadikan, ini kan daerah rawa ini. Ya. Tapi sebentar tentu. Ya. Oh iya. Sama asli di sini bro, punya pendidikan yang tinggi tuh. Jadi digugat tempat. Ya sampai orang lain yang kuasai. Dari perjalanan kali ini banyak hal yang Caki dapat, yaitu salah satunya melihat bagaimana sulitnya masyarakat punya transportasi untuk menuju ke kota, apalagi punya barang-barang atau hasil kebun, hasil hutan yang bisa dijual itu agak sulit karena transportasi. Bicara soal transportasi, dari Airu sampai ke Jayapura ke Sentani itu satu orang itu bisa sampai 1 juta. Kalau charter mobil itu bisa sangat mahal sekali, ya sekitar 3 juta 4 jutaan. Ya, tergantung kita punya kenalan dan negosiasi dengan masyarakat setempat yang punya kendaraan. Itu kita baru hitung kendaraan roda 4. Belum lagi kalau misalnya kita mau ke daerah-daerah yang menggunakan perahu Johnson. Nah, itu agak sukar lagi karena tidak semua orang dan tidak semua pengunjung yang sampai di sana bisa melewati daerah-daerah itu untuk sampai di tempat tujuan. Oke, ini kita sampai di Naira bermalam dan paginya kita siap-siap meluncur ke Kampung Kamikaro dan Kampung Pemekaran Mikrine. Ini dermaga Naira. Kalau teman-teman yang mau ingin ke Pagai, ke Jagua, ke Mekaro harus melewati pelabuhan ini. Oke. Kita meluncur guys. Guys.
Nah, kebetulan waktu kita mau ke kampung Mikrine itu ternyata kita tidak bisa masuk sepenuhnya pakai perahu Johnson karena kondisi saat itu panas terik dan air sangat surut sehingga menyulitkan kita untuk masuk sampai ke kampung tersebut menggunakan perahu Johnson. Nah, di sini kita berhenti untuk isi bensin, bahan bakar ya. Untuk isi bahan bakar dan kemudian kita akan melanjutkan lagi di tempat peristirahatan lah, katakan begitu. Nah, di sini kita bisa santai, bisa makan, minum, rokok, makan pinang paling penting ya di sini. Terima kasih buat kameramen, buat gambarnya. Ini adik saya, adik kandung berikut saya yang saya suruh teman saya untuk turun lapangan pada saat itu. Oke, setelah pengisian bahan bakar dan 5 menit kita habiskan di sini untuk beristirahat dan akhirnya kita pun akan berangkat, teman-teman. Memang menempuh perjalanan ini dia 45 km lebih lah. Kalau pakai ukuran di daerah kota dari Sentani sampai Jayapura lah. Karena kita putar setiap tikungan-tikungan karena mengikuti sungai Mambramo. Oh iya teman-teman, sungai yang kita lalui ini dia akan bermuara di Mambramo. Tentu kalau kita naik perahu ini jangan teman-teman berharap bahwa perahunya pakai semang. Di sini tidak ada perahunya yang pakai semang atau mengimbangi badan perahu yang kita naiki ya. Di sini dia polos. Dan tentu kalau kita pakai perahu ini, kita lihat di depan itu kakak laki-laki yang pakai baju linmas itu Azik. Dia adalah pemandu untuk melihat ada kayu kah, ada daerah-daerah dangkal, dia yang akan menyetir dan mengarahkan motores untuk melaju. Ya, di tengah perjalanan ternyata cuacanya sudah gelap guys, dan kita pun harus menepi karena dalam perjalanan kali ini kita harus sampai di kampung Mikrine. Kita harus menepi sementara dan sayangnya waktu kita menepi juga itu gambarnya tidak diambil karena semua barang diselamatkan di dalam tenda. Ya, setibanya di daerah perkemahan itu kita tidak pakai perahu lagi teman-teman, kita jalan sejauh 6 km untuk capai kampung yang kita tuju, dan perahunya itu mengikuti jalur yang berbeda dengan tempat kita lalui. Nah, ini kita sudah jalan sejauh 6 km dan kita tiba di penyeberangan sungai. Nah, ternyata setelah kita jalan hujan, baru sungai ini airnya mulai meluap dan sebenarnya kita bisa pakai perahu masuk ke sini. Tapi karena keputusan masalah waktu, akhirnya kita jalan supaya tidak menunda waktu. Akhirnya kita sampai di atas. Ini pengalaman Caki yang luar biasa karena dalam perjalanan pemetaan kali ini itu ditemani langsung oleh kepala distrik. Dan itu jarang terjadi di sini. Selamat datang di kampung kami, Bapak Dua. Salam.
Dalam perjalanan ini sebenarnya capek, melelahkan, tetapi canda tawa menguatkan dan menyemangati kita untuk terus berjalan. Perlu teman-teman tahu bahwa kita tiba di sini itu sudah jam 3 sore. Perjalanan kita lalui karena memang yang paling banyak kendala karena airnya surut dan arusnya kencang sehingga laju perahu dengan waktu yang ditentukan biasanya dipakai itu tidak tepat karena kita agak lambat. Ini kondisi perumahan yang dibangun tahun 2008 oleh pemerintah Kabupaten Jayapura yang ada di Kampung Mikrine. Ya, seperti inilah gambaran gaya hidup masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil, tetapi dorongan semangat dari pemerintah tidak pernah putus dan pembangunan tetap berjalan. Walaupun pelayanan yang lainnya itu agak sedikit kendala, tetapi pembangunan sarana fisik, terutama rumah, tempat beribadah, dan sekolah, kesehatan itu selalu berjalan dengan baik dan itu dipantau setiap tahunnya. Setelah kita sampai di Kampung Mikrine, nah ini pustunya. Setelah 1 jam lebih kita di Mikrine, akhirnya kita berangkat pulang mengikuti jalan darat dan menempuh jarak sekitar 3 km lebih. Karena kondisinya habis hujan, makanya setiap sungai-sungai kecil yang ada di sekitar wilayah Kampung Mikrine itu meluap dan kita harus menyeberangi beberapa sungai untuk menuju tempat tujuan di mana perahu yang kita tumpangi itu berada dan menunggu kita di sana. Setelah menempuh jalan darat yang cukup panjang, akhirnya kita tiba di tempat yang mana kita tuju untuk menggunakan perahu Bloto. Nah, ini merupakan terminal dari masyarakat Kamikaro dan Mikrine yang ingin mengikuti pelabuhan ini. Ada rumah tunggu juga yang dibangun di sana. Ketika sampai di tempat itu harinya mulai gelap, maka harus nginap di situ untuk beberapa saat, kemudian penyeberangan dilakukan dan sampai di Pelabuhan Benawa. Nah, di rumah itu ada satu tulisan yang unik di sana. Di situ ditulis istirahat dulu, besok baru lanjut. Nah, ini kita sudah sampai di tempat dimana perahu kita yang akan kita tumpangi sudah stay. Ada di Kampung Mikrine, Kampung Pemekaran dari Kamikaro. Saat ini kita akan pulang sampai ke Benawa, dari Benawa baru ke Bapak, kira-kira perjalanan ini menyenangkan atau tidak menurut Bapak sendiri? Saya tidak sendiri, kita ada sama. Oh, Bapak harus semua kumpul di sini. Iya, Bapak mungkin bisa lanjut dari perjalanan, mungkin apa yang Bapak rasa atau mungkin dari hasil trekking kita, kalau tambah dengan 3,1 km tambah 20
27 km tambah 49 km, berarti kita sudah ada kurang lebih 100 km sampai di kampung ini. Setelah itu kita ikut ke atas, sudah ikut sungai lagi, dan kita akan sampai di sini. Oke, setelah beristirahat sejenak, akhirnya kita pun berangkat pada pukul 4 lebih, dan itu sudah sore hari. Akhirnya kita bergegas menuju ke perahu yang kita tumpangi untuk menuju ke Benawa. Nah, ketika hari mulai sore, matahari mulai terbenam, dan kita pun melakukan perjalanan terus menyusuri sungai untuk sampai di tempat tujuan kita, dan itu jaraknya sekitar 5 kilo. Tapi di sini kita agak sedikit susah karena kondisi sungai yang sangat surut, dan itu membuat kita agak susah untuk melaju dengan kecepatan yang seharusnya. Nah, ketika dalam perjalanan matahari mulai terbenam dan lembah Nawa itu menjadi gelap, salah satu alat yang kita andalkan adalah GPS. Tapi daerah-daerah tertentu GPS itu mengalami gangguan atau error, dan itu tepatnya di daerah-daerah yang sangat sakral menurut masyarakat setempat. Akhirnya peta mental masyarakat adat itu sangat diperlukan untuk menuntun kita menuju ke tempat yang kita tuju. Dan teman-teman, melalui jalan ini itu sungainya itu harusnya minta ampun, karena kita harus menempuh dengan kecepatan tertentu, dan kemudian ada halangan di mesin, kemudian diperbaiki, dan kita sampai di Benawa. Kemudian kita langsung menuju ke distrik, pusat distrik, dan akhirnya kita pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan ini merupakan hasil peta dari 3 hari perjalanan kita di Airu yang sudah kita petakan, yaitu peta kampung induk dan kampung pemekaran skala distrik. Akhirnya selesai sudah pekerjaan kita, dan kemudian dirampung pada bulan Desember untuk diajukan ke kementerian, dan pekerjaan kita selesai. Thank you sudah nonton video ini. Akhir kata, terima kasih banyak. Salam santun, salam hormat, salam sayang buat semua, dan sampai jumpa. Subscribe jika kalian ingin berlangganan channel ini. Jangan lupa like, comment, and share. Salam santun, salam hormat, salam sayang. Love you.